Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Sebelum kita kembali mendengarkan keluh kesah yang lebih dalam lagi, kita hadirkan dulu testimoni dari Mas Bintang. Mas Bintang, apa yang dirasakan dalam tahun 2024? Apa yang dirasakan? Tadi kan dikatakan juga tahun yang berat kalau dari Mbak Stella. Kalau dari Mas Bintang? Iya, kalau kita bicara tahun 2024 ini, saya merasakan memang selaku mahasiswa dan juga selaku karyawan juga merasakan sangat berat, terkhususnya dalam khususnya mahasiswa ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu alokasikan gitu, yang dimana kita tahu perlu membayar uang kuliah gitu dan kebutuhan kuliah lainnya, transportasi. Nah itu yang menurut saya juga cukup lumayan berat dengan di tahun 2024 ini. Biaya hidup meningkat juga? Benar, pasti. Biaya hidup juga cukup sangat signifikan. Kalau saya melihat di zaman saya S1 ya, itu tahun 2014 sangat jauh sekali gitu dengan kondisi tahun 2024, 10 tahun aja itu udah lumayan cukup terasa, Bu. Cukup terasa perbedaannya gitu. Mas Bintang bekerja di mana? Kalau saya bekerja di perusahaan PMA, perusahaan asing dari Jerman, kebetulan punya perwakilan di Indonesia. Saya juga paham skema bisnisnya kita, melihat saya juga selaku importir, selaku perusahaan. Di akhir tahun ini kita tahu saya selaku dari perwakilan perusahaan juga melihat banyak vendor ataupun banyak perusahaan yang sudah memulai antisipasi untuk jangka di tahun depan nanti gitu. Jadi sekarang udah mulai bersiap-siap sih. Artinya berhemat, tidak belanja gitu ya. Meminimalisir pembelian gitu. Bahkan akan berdampak sekali dengan karyawan pada perusahaan itu. Terkhusus pada upahnya karyawan gitu. Artinya akan ada penurunan nih daya beli ya. Sebelum kita Mas Derajat, Mbak Yani dulu tadi dilanjutkan tadi. Enggak, fakta di lapangan. Artinya gini, ini ya yang saya lihat nih, saya punya banyak teman komunitas yang perusahaan multinasional ya, seperti tempatnya Mas Bintang. Mas Bintang ya. Nah mereka ngelihat gini, mereka mulai pasang kuda-kuda dalam artian gini, daya beli di Indonesia itu dilihat nggak naik gitu. Sementara kosnya tinggi. Ngapain saya tinggal di Indonesia? Saya cabut aja, pindah kemana? Vietnam, Malaysia, Bangkok, yang memang pertumbuhannya jelas. Pak Prabowo tuh ngomongnya bagus banget, berapi-api. Tapi saya ngelihat ya, penterjemahan dari menterinya nggak pinter gitu menerjemahkannya dengan baik gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalnya tadi efeknya, ini banyak yang sudah mulai ngitung akan relokasi gitu loh. Akan relokasi tempat dari perusahaan asing. Kemudian perusahaan-perusahaan lokal, kalau daya belinya rendah, kemudian kosnya tinggi, apa? Paling gampang ngurangin pegawai. Pengangguran lagi tinggi dong. Gitu. Pengangguran tinggi, tanggung jawab negara lagi. Akhirnya maksudnya mau mendapatkan penghasilan, nanti tambah lagi stimulusnya di orang-orang yang pengangguran tersebut. Salah kan? Nggak berani jawab kan? kita dengarkan Mas Derajat, silakan dijawab langsung. Silakan. Ini saya beberapa kali di ABF dikerjain Mbak Yani terus. Tapi gini, saya kembali ke yang tadi ya, industri padat karya. Itu memang PR besar ya, Prof. Mbak Yani, Mbak Saira. Jadi PR besar kita bagaimana industri padat karya ini bisa kita revitalisasi ya. Yang jelas banyak menyerap tenaga kerja itu TPT. Ya, tapi jangan lupa tenaga kerja kita kebanyakan tuh level pendidikannya kan SD. Yang paling bisa menyerap industri padat karya. Ya, betul, kalau betul. kita mau naikkan lagi skillnya yang lebih tinggi, padat modal jadinya. Mbak Saira, saya tuh di grup WhatsApp sering diomelin suaminya Mbak Yani, di sini diomelin Mbak Yani. Jadi gini, jadi memang sepakat dengan yang disampaikan Mbak Yani ya, jadi bahwa industri padat karya ini untuk TPT itu memang solusinya hanya satu, produktivitas. Produktivitas solusinya ya satu, mesin. Ya, mesin
hambatannya satu, pembiayaan. Nah, pembiayaan itu urusan perbankan. Dan nah, bank melihat TPT itu sunset industry. Nah, ini Padahal bisa salah. betul. Misalnya kayak Cina dan Itali yang dulunya kan bisa berubah. Ada klasifikasi yang masuk di high end, ada juga yang di low end. Tinggal tembus pasarnya, pasar non tradisional market. Misalnya ambil pasar Afrika. Nah, untuk tembus pasar Afrika yang minta standar kualitasnya rendah itu bisa dikerjakan oleh kita. Ini jadi itu pendekatan komprehensif. Ada lagi insentif ekspor, kemudian bunganya direndahkan lagi. Kita tuh nggak ada, semua pukul rata. Ya betul. Jadi itu kita perlu pendekatan yang komprehensif untuk industri TPT, Mbak. Jangan lupa kita punya kekuatan. Itu kita produsen rayon yang cukup besar loh. Rayon itu salah satu bahan yang bisa jatuh. Kalau ini bukan rayon ya, kalau yang anunya jatuh tuh rayon ya. Nah, itu kita punya itu. Nah, itu bisa jadi kekuatan, tinggal bagaimana perbankan, aturan OJK, aturan BI kita bisa sinkronkan supaya TPT nggak masuk sunset, TPT bisa kita biayai lagi, mereka bisa hidup dan sebenarnya sudah ada cikal bakalnya untuk itu. Tinggal nanti Pak Menteri Perindustrian, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, tapi habis di Uber KPK kemarin ya, OJK ya, kita duduk untuk kita buatkan skema insentif yang aman bagi perbankan, di mana perbankan bisa memperoleh sumber pembiayaan yang lebih jangka panjang, karena sekarang sumber pembiayaannya terutama dari DPK itu kebanyakan deposito 3 bulan. Nah, bagaimana ini bisa kita atur dan saya melihat ruang untuk insentif regulasi itu besar. Ini salah satu contoh insentif regulasi. Jadi pemerintah karena berbagai keterbatasan mungkin tidak bisa memberikan insentif terlalu besar untuk yang pajak dan lainnya, tapi insentif regulasi, karena insentif regulasi itu efeknya ke keuangan perusahaan itu gede. Betul ya, jadi asesmen atau diagnosis yang tepat itu setengah dari solusi kebijakan. Seperti contohnya kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi 6% misalnya, ya, maka ekspansi kredit perbankan harus minimal 3 kali dari itu. Misalnya 6 kali 3, 18%. Tapi kan kita semua tahu ekspansi kredit hanya 10-11%. Kalau kita ingin pertumbuhan tinggi, kita harus menjadi lahan investasi yang baik. Misalnya relokasi industri dari Tiongkok karena perang dagang nanti kita antisipasi dengan Trump, maka perusahaan-perusahaan Tiongkok yang akan datang ke Indonesia betul-betul diberi semua fasilitas yang dimungkinkan oleh kita ya. Sehingga relokasi industri, kalau syukur-syukur kalau mau pita defisit APBN pitanya diperlebar sedikit sehingga ekonomi bisa ekspansif. Bisa 6%. Tetapi kalau sekarang kondisinya kontraktif, mengkerut, maka 5% pun itu sebenarnya sudah satu capaian yang bagus. Itu sebabnya karena ini APBN pertama era Pak Prabowo, nanti kalau pertumbuhannya tidak tinggi-tinggi gitu, jangan terlalu di blame begitu ya. Jadi saya ini sudah memberi catatan. Jadi kita